kemarin kita sudah membahas sampai sini. Saya berikan contoh soal juga, sudahan. Nah, sekarang kita bergerak pada panas pencampuran. Kan kemarin sudah disinggung bahwa panas pencampuran itu analog dengan proses reaksi. Hanya yang membedakan dia adalah ikatan fisis kan ya arahnya. Sedangkan untuk reaksi kimia dia ikatan kimia seperti itu. Nah, kita mulai bergerak kepada beberapa konsep yang lain. Kalau kemarin kita belum membahas tentang grafik entalpi versus konsentrasi, saat ini nanti kita juga akan membahas beberapa komponen yaitu H2SO4 yang pertama, NaOH, LiCl. Nah, seperti itu. Ada juga HCl. Nah, nanti di latihan soalnya ada CaCl. Nah, itu nanti akan dibahas di responsi. Nah, secara umum persamaan entalpi itu sama dengan H plus sama dengan X1H1, X2H2 plus delta H. Nah, delta H ini adalah perubahan panas yang dihasilkan seperti itu. Nah, kita mengambil contoh pada H2SO4. Pada H2SO4 nanti kita akan mengetahui bahwa proses pencampuran antara H2SO4 air itu menghasilkan panas yang dapat kita tinjau dari grafik yang tersedia. Nah, kita pada grafik ini reference yang digunakan berbeda untuk H2O dan H2SO4. Yang mana pada H2O itu berada pada 0 derajat Celcius, sedangkan H2SO4 pada 25 derajat Celcius. Saudara bisa lihat pada figur berikut ini. Nah, sebentar saya lanjutkan. Nah, di sini. Yang ini sudah kita bahas kemarin persamaannya. Kalau kita dapat mengambil data dari titik tengah yang berada di titik C ataupun di titik A dengan melakukan penarikan sumbu seperti itu. Karena slope yang dimiliki adalah sama. Nah, ini kita dapat meninjau pada entalpi. Ini saya dapatkan dari buku textbook edisi 6. Pada buku textbook edisi 8 tidak tersedia. Jadi membuka buku textbook yang sebelumnya. Karena di buku textbook yang ke-8 ini lebih banyak di contoh soal, akhirnya beberapa materi dikurangi seperti itu. Nah, dapat ditinjau dari sini bahwa pada fraksi H2SO4 sama dengan 0, artinya air murni, entalpi datum atau reference yang diambil adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan pada reference 0 entalpi 0 yang diambil adalah 25 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena kita memanfaatkan yang H2O ini adalah analog dengan data-data dari STIM tabel. STIM tabel berasal daripada 0 derajat Celcius referensinya. Jadi kita akan dapat membuat plotting seperti ini dengan bantuan STIM tabel jika kita nanti diberikan permasalahan tertentu terkait membuat figur entalpi versus konsentrasi seperti itu. Nah, ini kita lihat dari sini, kita tarik. Nah, ini ada 0 derajat Celcius. Sedangkan yang di sini kita menariknya dari sini. Nah, itu kita menemukan 25 derajat Celcius. Bagaimana sih perbandingan antara spesifik entalpi larutan ini, campuran yang sesungguhnya, itu dapat dilihat dari figur yang di sampingnya. Pada figur ini pure 2 atau kita tahu air, nah itu berada di sini. Ini adalah kondisi realnya, di sini adalah kondisi idealnya seperti itu. Nah, kita dapat lihat ini idealnya, ini nanti adalah residualnya yang atau biasa kita sebut sebagai molarnya. Nah, itu kita lihat di sini, ini akan mengalami nilai yang minus atau delta H sama dengan minus karena ideal selalu lebih besar dari ini. Nah, kalau dilihat, nah, ini idealnya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Akhirnya dia akan terus melengkung, artinya minus. Tetapi ini tidak berlaku untuk semua campuran komponen. Nanti ada yang bernilai positif juga, seperti yang sudah dijelaskan di minggu yang lalu. Nah,
Nah, ini ada yang positif juga. Seperti ini. Ini positif. Nah, ini positif, positif, negatif. Nah, ini ada yang bergerak antara positif, negatif. Ini ada yang bergerak antara negatif menuju nol. Seperti itu. Kita kemarin sudah membahas tentang entalpi ekses yang sudah dibahas itu ya. Nah, nilai delta H selalu bernilai negatif pada H2SO4. Artinya di situ ada proses pelepasan panas, tetapi tidak semuanya. Untuk kasus metanol benzen nilainya selalu positif, artinya endotermik. Dia membutuhkan panas untuk proses pencampurannya agar suhu terjaga konstan, seperti itu. Nah, sekarang kita bergerak pada definisi. Apabila suatu padatan atau gas dilarutkan ke dalam cairan, akan dihasilkan suatu efek yang disebut panas pelarutan, heat of solution. Nah, heat of solution itu apa sih? Ya, ini yang kita bahas. Secara umum, perhitungan didasarkan pada setiap mol yang dilarutkan. 1 mol of solute. Jika spesies I, nah yang dilarutkan ini apa? Tergantung, nanti ada HCl atau LiCl, seperti itu. Jika spesies I ini, Li ini dilarutkan, maka Xi adalah fraksi mol terlarut per mol pelarut. Secara matematis, panas pelarutan dituliskan demikian. Nah, ini per mol. Nah, ini per fraksi mol. Seperti itu. Adalah panas pelarutan berbasis 1 mol terlarut. Nah, representasi proses pelarutan analog dengan proses pencampuran. Nah, yang secara fisik berperilaku menyerupai reaksi kimia juga. Jadi data ini antara proses kemarin, proses pelarutan dan proses pencampuran itu sama. Ketika 1 mol padatan lithium chloride LiCl solid dilarutkan ke dalam 12 mol H2O dituliskan dalam persamaan berikut. Nah, ini datanya dari mana? Nanti kalau enthalpy formation kamu sudah bisa cari di buku. Ini berapa formationnya H2O, nanti bisa mendapatkan ini. Data ini, seperti itu. Nah, nilainya, panas pelarutannya, itu nilainya adalah 33.614 Joule. Itu pada kondisi apa? 25 derajat Celcius 1 bar. Bagaimana kalau dia tekanannya dinaikkan? Sebenarnya akan mengalami perubahan, tetapi sangat kecil. Kita mengingat bahwa seringkali kita menggunakan CP atau constant pressure untuk menghitung entalpi. Sedangkan di situ sebenarnya ada entropi, ada bagian non idealnya juga, seperti itu. Nah, kita bergerak pada example. Coba saudara buka textbooknya atau melihat dari slide ini juga bisa. Nah, example 11.3, hitunglah panas yang pembentukan dalam LiCl dalam 12 mol H2O. Nah, ini dari mana? Panas pembentukan. Yang kita cari adalah panas pembentukan, bukan panas pelarutan. Nah, ini adalah panas pelarutan ya. Nah, artinya bagaimana cara mendapatkannya? Ini adalah sebuah hubungan matematis ya. Nanti kita dapat pemahaman dan definisinya juga. Nah, kita dapat dari formation. Ini dari mana? Dari buku textbook. Saudara lihat dari appendix. Delta H formation 298, artinya pada kondisi referensinya segini, dapat nilai ini. Nah, gimana ini? Ini sudah kita dapatkan sebelumnya ini. Nah, kita masukkan. Nah, bagaimana kita mendapatkan panas pembentukan? Berarti kan kita membentuk dari senyawa murni Li ditambah senyawa murni Cl2 ditambah senyawa murni H2O menjadi LiCl dalam kurung 12 H2O. Nah, artinya 1 mol LiCl dilarutkan pada 12 mol H2O. Ini ada penjelasannya. Poin A merepresentasikan pembentukan LiCl, panas pelarutan. Nah, yang menunjukkan panas pembentukan sebenarnya. Sorry, ini salah, pembentukan. Typo. Oke. Terus ini adalah data yang kita miliki. Ini tidak berada pada buku textbook, saudara dapat lihat. Nah, seringkali panas pelarutan tidak memiliki data yang lengkap. Nah, ini kan ada space-space tertentu. Nanti kalau saudara punya LiCl, berapa LiCl in
2 mol ini berapa, itu kan saudara tidak punya. Bagaimana cara mensiasatinya? Akhirnya nanti akan dibuat perhitungan terbalik. Nah, nanti akan direpresentasikan dalam bentuk figur, tetapi pemaknaannya figurnya harus saudara pahami dulu. Nah, ini makna yang harus dipahami terlebih dahulu. Mol bar ini adalah jumlah rasio mol air dalam padatannya, yang terlarutnya. Nah, itu dapat dilihat dari figur yang selanjutnya, seperti ini. Figurnya LICL Heat Solution Chart. Nah, ini saudara dapatkan dari buku textbook. Dapat dilihat, N-barnya mol H2O per mol terlarut. Artinya dibalik. Bukan dari mol terlarut per mol airnya, tetapi ini dibalik. Jadi nanti saudara harus menghitung balik untuk mendapatkan N ini. Nah, seperti itu. Kalau saudara punya data fraksinya, nanti dapat N-nya ini. Nah, N-nya itu digunakan untuk menghitung nanti berikutnya. Di sini. Dari figur ini. Nah, kalau saudara punya data-data itu sebenarnya bisa memforecast grafik seperti ini. Apakah mudah? Belum tentu mudah. Ya, kecuali saudara menggunakan software seperti Aspen HYSYS, itu bisa tinggal kita masukkan saja komponennya apa, terus disetting ininya dalam logaritmik. Ini adalah dalam bentuk logaritmik ya. Jadi nanti saudara harus hati-hati melihatnya, harus deket banget, kalau tidak nanti ada kesalahan pengambilan data, nilai delta H-barnya atau panas pelarutannya itu tidak bagus. Seperti itu. Nah, sekarang kita bergerak pada contoh 11.4. Nah, kalau saudara lihat di contoh 11.4, itu terdapat proses evaporator. Proses evaporasi menggunakan evaporator tunggal. Nah, bagaimana proses kerja evaporator tunggal? Nanti saudara pelajari di mata kuliah PUO. Di UO2. Di UO2 saudara akan mempelajari. Nah, kita menggunakan blok diagramnya seperti ini. Umpannya ada dalam 25 derajat Celcius, artinya dia masih kondisi, dapat dikatakan kondisi lingkungan, 2 kg. Nah, dengan konsentrasi 15% LICL. Diumpankan pada evaporator ini, anggap saja evaporator. Nah, evaporasi itu seperti apa sih? Proses pengurangan peningkatan konsentrasi dengan menghilangkan zat terlarutnya. Artinya harus dibuat zat pelarutnya. Artinya nanti airnya harus dihilangkan dari sistem, seperti itu. Nah, ketika kita ketika kita ingin menghilangkan air pelarut, artinya kita membutuhkan air ini berubah fasa dari fase cairan menjadi fase vapor. Artinya nanti konsentrasinya akan meningkat. Karena pada titik didihnya air, LICL belum menguap. Seperti itu. Nah, ini ketika kita melakukan evaporasi, kita membutuhkan panas yang disuplai atau Q. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Kita menggunakan neraca entalpi, neraca panas. Artinya kita melihat tinjauan ini dulu, skopnya ini. Inputnya apa? Inputnya adalah 1. Ini kalau saudara masukkan aliran 1 di sini, aliran 2 di mana, terserah saudara. Itu nanti saudara bisa menyusun neraca entalpinya, seperti itu. Contohnya kalau ada di example ini, seperti ini. Nah, disusun untuk delta H totalnya itu adalah perubahan delta H A, delta HB, delta HC, delta HD. Nah, ini adalah bagian per fraksi. Nanti saudara bisa memahaminya seperti ini. Coba dilihat ya. Mula-mula umpannya itu fasenya kalau dilihat dia fase terlarut. Nah, ketika saudara mengkali-kalikan atau mencoba menghitung, ternyata ada 0,3 kg LICL dalam 1,7 kg H2O. Nanti saudara bisa hitung fraksi N-barnya, nanti bisa dihitung. Kalau sudah dapat N-bar di sini, saudara bisa masukkan di sini, data di sini. Nah,
Kalau saudara nanti memahami yang ini langsung dapat berapa sih poinnya. Nah, sedangkan fase yang ingin dihilangkan adalah air. Airnya dihilangkan berapa sejumlah? Ternyata ini yang ingin dihilangkan adalah 1,25 kg H2O pada suhu ini. Nah, pada suhu ini nanti saudara juga membuat hipotetik sendiri dari 25 sampai 132. Nah, nanti saudara coba buat hipotetiknya. Jadi di sini itu ada hipotetik tersendiri untuk penguapan. Jadi 25 sampai 100, 100 sampai 132 seperti itu. Tetapi dalam kasus ini nanti dipermudah saja daripada saudara menghitung terlalu rumit. Tapi lebih baik ada hipotetiknya bahwa 25 derajat bergerak ke 100, 100 menuju 132. Nah, seperti itu. Berapa sih larutan yang diinginkan? Nah, kita tadi dari soal sudah dikasih tahu bahwa yang diinginkan itu adalah 40%. Nah, kalau 40% itu berapa? Nah, ternyata yang dihilangkan itu sebanyak ini tadi dari jumlah neraca massa. Kalau saudara lihat, ini adalah 40% dari ini. Nah, seperti itu. Ini delta HB, karena kita saudara punya 40%, nanti saudara bisa menghitung N barnya. Nanti saudara bisa memasukkan di sini lagi, dapat delta H-nya juga, seperti itu. Nah, solutionnya kalau saudara sudah punya di sini, dipanaskan dari 125 menuju 132 derajat Celcius. Jadi saudara punya berapa poin? 1, 2, 3, 4. Di sini susun entalpinya segitu. Apakah nilainya positif atau negatif? Pasti nilainya membutuhkan panas. Positif. Nah, kita dapat melihat di sini berapa kalau pada mula-mula itu seperti apa. Nah, ini adalah kondisi mula-mulanya. 15% dikali 2000 atau 2 kilo, ini 2000 gram. Dibagi MR-nya, dapat molnya LiCl, dan H2O. H2O nanti dapat molnya, sorry ada typo, itu molnya H2O harusnya. Maka saudara mendapatkan N-bar-nya. N-bar-nya berapa? Di sini. 33,8 sebenarnya. Nah, coba bagaimana melihatnya? Ini 30, 31, 32, 33. Ini bisa 34 juga boleh saudara membulatkan 34 atau 34,5. Ini tidak objektif dalam harus nilainya harus pas. Ketika saudara nanti ujian juga tidak perlu bingung kalau datanya salah. Yang penting sudah tahu cara menghitung mencarinya, itu sudah poin utamanya. Karena nilainya itu relatif. Untuk melihat figur itu tidak semua orang sama. Kalau malah sama persis itu mencurigakan. Oke. Nah, ini bagaimana kalau dia itu makin cairannya makin sedikit. Nah, ini kan N-bar-nya akan semakin kecil. Karena dia adalah mol H2O per mol terlarut. Mol terlarutnya kan konstan. H2O-nya yang berkurang. Akhirnya dia turun. Nah, ini saudara bisa lihat. Ini 21, 22. Nah, ini bisa sembarang sih. Kalau ini saya mengikuti textbook-nya, dia menjawabnya segini. Kalau saya lihat dari sini sih harusnya jawabannya itu enggak segitu. 22,4 atau 0,5, tetapi saya mengikuti kuncinya karena ini juga relatif. Saudara lihat di sini barnya terlalu kecil, jadi satu garis saja efeknya sangat banyak. Seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya yang C? C itu gimana kita lihat di sini. Nah, yang C itu adalah pemanasan dari 25 ke 132. Nah, 25, 132, MCP. Ini CP apa? Ini CP LiCl. Nah, ini nanti datanya akan saya kasih kalau nanti ujian. Umpamanya ujian saya mengeluarkan soal yang ini. Seperti itu. Masanya berapa ini? Ini adalah panas yang dibutuhkan untuk pemanasannya. Nah, ini adalah panas yang dibutuhkan. Ini sebenarnya saya menuliskannya low vapor. Nah, harusnya ini liquid vapor ini harusnya typo, harusnya ini pada 25, yang ini pada 132. Ini dari steam tabel. Nanti saudara bisa melihat sendiri. Ada kesalahan di sini saya typo. Nah, delta H yang dihasilkan adalah 3.580 sekian. Nah, itu artinya
saudara harus membutuhkan panas sebanyak ini untuk menguapkan menjadi 40% konsentrasi. Seperti itu. Nah, kita bergerak pada figur yang lain. Coba dilihat dari sumbu X-nya. Sumbu X-nya berbeda. Ini adalah fraksi mol NaOH. Di sini adalah entalpi. Kalau ini tadi itu adalah fraksi mol H2O dibandingkan mol terlarutnya. Nah, di sini berbeda. Ini adalah figur entalpi versus konsentrasi NaOH H2O dari buku textbook edisi 7. Nah, ini saudara lihat bahwa pada buku edisi 7 itu satuannya BTU per pound mass. Nah, nanti di ujian saya kasihkan tertentu antara dia satuannya pound mass, BTU per pound mass, atau seperti ini, kilojoule per kilogram. Ini saudara nanti jaga-jaga. Ini juga suhunya pakai Fahrenheit, di sini pakai Celsius. Nanti saudara belajar juga caranya membaca itu seperti apa. Nah, sekarang kita bergerak ke contoh yang lain. Nah, kalau tadi itu yang diuapkan adalah apa namanya? H2SO4, sekarang HCl, sekarang kita LiCl, sekarang kita bergerak pada NaOH. Konsepnya sama, artinya kita membutuhkan panas yang disuplai untuk menguapkan ini panasnya. Nah, datanya bagaimana? Saudara lihat dari figur ini, datanya ditarik saja, yang 10% pada 70 derajat Fahrenheit itu berapa dapatnya, seperti itu. Kalau ini adalah 50, 60, berarti ini 70. Kita ikuti saja 0,1. Nah, itu ditarik ke kiri, dapat 34 BTU. Itu BTU per pound mass. Berapa ini? 10, 20, 30. Nah, 30 berapa ini? Ini kan relatif juga. Kalau saudara ingin mengambil berapapun tidak masalah. Ini juga berapa? 50%. Dengan cara yang sama kita tarik ke atas menyentuh yang curve-nya temperatur ini 200, berarti di sini 190. Kita tarik ke kiri dapat 215 BTU per pound mass. Nah, kita masukkan saja data-datanya. Nah, saudara dapat menghitung. Kenapa kok di sini tidak diberikan suhu yang tertentu? Kalau kita membuat seperti ini, nah, itu adalah pertanyaan yang berbeda karena di sini sudah ada larutannya dan kita tidak perlu menghitung aneh-aneh, tinggal memasukkan saja yang ini. Lebih mudah daripada yang sebelumnya, tetapi ini lebih terperinci. Nanti saudara juga bisa membuat yang terperinci juga jika saudara mau. Nah, kita bergerak pada example selanjutnya. Nah, bagaimana kalau larutan NaOH berkonsentrasi 10% pada suhu 70, nah konsentrasi 70 Fahrenheit dicampurkan dengan larutan NaOH konsentrasi 70% pada suhu 200 Fahrenheit untuk membentuk NaOH dengan konsentrasi 40%. Nah, kita tahu berapa itu 40%, 10 sama 70. Kita coba masukkan. Nah, ini itu tadi 70, 10% itu 70 derajat. 50, 60, 70 di sini dia. Terus 40-nya itu pada suhu berapa? Nanti kita harus cari tahu. Sedangkan yang 70 kita tarik ke atas, kita kenakan pada 220. Nah, ini 220 di sini karena ini 210, 220. Ini cara dibuat gradien. Ini mengikuti aturan yang sebelumnya pada H2SO4. Yang ini ya. Nah, ini adalah dapat ditarik dengan cara seperti ini. Itu sama, analog pada yang figur yang ini. Nah, saudara nanti dapatkan nilainya. Suhunya berapa? 220 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Nah, 200. Ini 200-nya di sini. Terlalu mepet-mepet. Nah, 192 BTU LBM atau pound mass. Berapa panasnya? Nah, artinya delta H kan yang pada proses yang kalau yang saudara ingin mengetahui berapa sih panas yang dibutuhkan untuk diserap oleh sistem untuk menjaga suhunya tetap pada kondisi konstan.
Nah, itu diginikan. Kalau kita tadi datanya sudah tahu pada suhu 70, kita lihat dari sini. Tarikkan ke sini. Nah, 70 itu kemana sih grafiknya? Nah, berarti di sini. Nah, di sini ya, 70 di sini. Artinya pada konsentrasi yang sama, kita harus mengetahui pada suhu yang lebih rendah, 70 derajat. Nah, itu artinya tinggal delta H-nya dikurangi. 192 dikurangi 70. Mes. Nanti saudara dapat. Nah, kita bergerak pada contoh yang menggunakan persamaan yang rumit. Lagi, kalau tadi kita sudah membahas pakai figur, kita kembali menggunakan data-data yang berada dari appendix dan data dari buku textbook ya. Bagaimana kita jika LiCl 2H2O, nah artinya dia hidrat ya, LiCl hidrat bukan LiCl terlarut, dia hidrat. Dan H2O dicampurkan pada isotermal pada suhu 25 derajat Celcius untuk membentuk kelarutan mengandung 10 mol H2O untuk setiap mol LiCl. Nah, berapa efek panas pelarutan yang dihasilkan? Kita harus membuat ininya dulu. Ini adalah heat of formation dari LiCl.2H2O. LiCl hidrat ini kita buat dulu. Datanya dari mana? Ini murni, ini murni, ini murni, ini murni. Saudara bisa dapat ini. Nah, seperti itu. Karena ini semua komponen murni, dia delta H formation-nya 0, pasti. Dan selanjutnya, saudara nanti mencoba mereview sendiri. Sedangkan yang LiCl ini, nah setiap mol LiCl pada 10 mol H2O, berarti 1 mol LiCl 10 H2O. LiCl-nya tunggal dilarutkan pada 10 mol H2O. Nah, dari formation-nya ini dapat dari mana? Saudara mengusahakan untuk bisa saling mencoret. Ini Li dicoret dengan yang ini, Cl dengan yang ini, H2O nanti yang bagian yang bawahnya di sini. Nah, ini tadi ada 2 mol H2O kan sudah artinya tinggal nambahkan 10 mol H2O di sini. Berapa heat of solution yang diharapkan nanti seperti ini. Heat of solution-nya di sini. Berapa formation yang pembentukan efek panas pembentukannya di sini. Kita saudara tinggal jumlahkan nanti dapat nilainya berapa joule. Seperti itu. Nah, kalau untuk setiap mol itu berapa? Itu tinggal dibagi 11. Ini tadi kan per mol yang ini 10 mol dalam 1 mol. Berapa kalau ditotalkan untuk setiap mol? Berarti mol H2O ditambah mol LiCl. Oke. Terus kita lanjut ke example berikutnya. Nah, ini adalah problem yang lain, HCl. Tadi kita belum menyentuh HCl. Jadi ini akan kita sentuh semua problem-problemnya biar saudara nanti bisa melihat. Ini problem pada buku textbook. Nanti coba saudara kerjakan ulang apakah datanya benar gitu, seperti itu. Ini caranya serupa. Kita lihat jika larutan HCl dalam pelarut air mengandung 1 mol HCl pada 4,5 mol H2O. Berarti kan HCl dalam kurung 4,5 mol H2O. Nah, ini HCl, 4,5 H2O. Nah, ini larutannya menyerap 1 mol HCl pada suhu konstan 25 derajat Celcius. Nah, ketika kita menyerap 1 mol, artinya dia nanti akan berubah mol akhirnya. Ini mol akhirnya. Nah, di sini dia menyerap kan HCl, 1 mol HCl menyerap 2,45 sekian, 2,25 H2O. Karena 1 mol ditambahkan ke HCl, otomatis tiap molnya akan berkurang setengah juga kan untuk rasionya. Dengan cara yang sama, nanti saudara dapat efek panasnya berapa. Bagaimana kalau data kita dapatkan dari forecasting grafik ini tadi kan datanya belum dapat dari data figur, data-data ini. Nah, dari mana sih data itu? Nah, dari sini.
kita tarik juga 4,5 sama 2,25. Berapa entalpi absolutnya, entalpinya, data dimasukkan 39, minus 39,1, seperti itu. Ini adalah kombinasi, saudara harus membuat ininya dulu gambarnya, persamaannya, persamaan pelarutannya, dan lanjutnya dengan membuat grafiknya, mencari data-data dari grafik. Seperti itu. Nah, ya, sorry ini tadi sudah dibahas. Terus problem 11.5. Nah, bagaimana efek panas yang terbentuk apabila 20 kg LiCl solid ditambahkan ke dalam 125 kg larutan LiCl mengandung 10% LiCl dalam kondisi isotermal. Nah, berarti kita harus mencari berapa sih jumlah mol padatan LiCl dulu. 20 kg dibagi ini. Nah, ini 20 kg berarti ini 42,39 gram per mol. Berarti nanti satuannya pasti kilomol. Karena ini nanti ada kilonya dikali 1000 atau ditulis K seperti itu. Kalau larutan mula-mula seperti apa jumlah molnya? Iya jumlah molnya. 0,1 ini 0,1 dikali 125 dibagi LiCl molnya LiCl dapat segini. Nah, kalau segini yang H2O dapat 6,245 kali 10 pangkat 3, besar sekali rasio air dan LiCl-nya, mol LiCl. Nah, kita dapat N bar, kita dapat menghitung dari grafik seperti itu. Nah, grafik yang mana? Grafik yang ini. Nanti saudara dapatkan data-datanya. Data-data ini berapa? 21,18, 8,15. Nanti itu saudara gunakan di figur. Nah, di figur ini berapa dapatnya? Nah, delta H-nya adalah minus 1,85 kilojoule. Nah, sekarang kalau dari saya meminta untuk saudara mengerjakan ulang di problemnya itu ya. Saya kasih waktu. Saudara coba kerjakan dari yang problem 11.3 seperti itu. Silahkan dicoba dikerjakan ya. Nanti 11.3 saya kasih waktu 30 menit, nanti coba saya tanya ada kesulitan pengerjaan atau tidak. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa presensi di Neo Ubaya ya.